gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari, Lari buat Tuhan. lili, Semua siap-siap ayo melompat. melompat. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua sekolah minggu. Selamat pagi Kak Iyes. Selamat pagi Kak Cynthia, selamat pagi Bang Inan. Selamat pagi Bang Ando. Selamat pagi. Apa kabarnya Kak Iyes? Sehat dong, baik. Makanya bisa di sini Kak kita memuji Bener. Tuhan Kita hari udah lama ini. nggak bertemu ya. Iya, kayak Cynthia kangen nggak? Kangen dong. Bang Inan kangen nggak sama aku? Kangen. Makasih loh Bang Inan. Ya, kita hari ini mau ngapain Kak? Kita hari ini pastinya kita mau ibadah sekolah minggu. Kita juga kangen sama adik-adiknya ya. Betul. Udah lama nggak ketemu. Semoga ya Kak ya secepatnya kita bisa ibadah offline. Betul. Jangan lupa tetap prokes ya Kak ya, pakai Benar. masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer ya Kak ya. Tetap jaga kesehatannya. Betul. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yang pasti adik-adiknya pasti udah mandi ya Kak ya? Betul, harus udah mandi, udah rapi, udah bersih, pakai bajunya yang rapi, yang Iya. cantik, yang ganteng. Terus udah sarapan. Betul. Supaya perutnya nggak lapar-lapar pas Nggak nyanyi. bunyi. Betul. Gitu. Terus jangan lupa nih siapkan uang persembahannya sama juga Alkitabnya. Iya, dan yang paling penting karena kita memuji Tuhan, kita harus semangat, Kak. Betul. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, adik-adik semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa sih Kak Yes? Selamat pagi Tuhan. Ada lagu keduanya juga Kak Iya, Yes? nanti dilanjut sama kudaki-daki. Oke, yuk. Abang kakak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah Sekali lagi ya, selamat pagi indahnya. Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Mana kirinya? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Kita lagi ya, ke kanan kau ada. Yesusku. Di kanan kau ada, Kiri, di kiri kau ada, atas. di atas dan di bawah kau ada. Semuanya tersenyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Shalom. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat walaupun kita masih beribadah online. Mari anak-anakku, kita siapkan hati dan pikiran kita
untuk memulai ibadah minggu hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang ketujuh dan maksudnya. Kita bersama-sama mengucapkan titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengampunan dosa. Kakak Yes ajak adik-adik untuk kita mari menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita merendahkan hati dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, epistel ayat bulanan untuk kita di bulan Maret ini adalah dari Mazmur 50 ayat 15. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kakak dan abah mau mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi lagu dari KJ 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
Marilah kita mengaku iman kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah Kak Iyes, minggu lalu itu kan kakak sekolah minggunya itu ngasih ayat hafalan nih buat adik-adik sekolah minggu. Betul. Udah Nah, mulai hari rutin ini kita ayat hafalan nih Kak ya, iya, dari benar, awal dari Maret awal ya. Maret ini kita sudah mulai lagi nih ayat Betul. hafalan. Nah hari ini kita mau ngulang lagi nih Kak ayat hafalan minggu lalu yang sudah dikasih kakak sama abang. Oke. Kak Iyes masih inget gak? Masih ingat ayat Masih inget hafalannya ya? minggu Nah pemusik lalu. sekolah minggu jauh lebih inget Kak biasanya. Coba, kita coba Bang Inan dulu ya Iya. Kak ya. Coba Bang Inan. Yang kelas kecil ya berarti Bang Inan Oke. ya. Untuk ayat hafalan minggu lalu kelas kecil adalah Tuhan Allah mencukupkan. Tuh kan, hebat kan? Ternyata Bang Hebat. Inan hafal Kak. Iya, Coba ditanya nah kalau abang Bang yang Ando sebelahnya. nih biasanya paling jago yang kelas-kelas besar, kelas tengah sama kelas besar. Nah, coba dong Bang Ando sebutin yang ayat hafalan minggu lalu yang kelas tengah dan kelas besar. Kalau nggak salah dari 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Wah, mantep Wah, nih Kak. hebat Mantap, ya. bagus, hebat. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih Kak yang disampaikan oleh Amang Pendeta Advent Leonard Nababan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Payan Madihami. Ya, tapi jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Payan Madihami, oh Yesus asimi, asa tuunang hami, dian si musui. Payan Tuhan nami, hatam dihami be, asa mertuahami, nuay nang sogoti. Anak-anakku sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku semuanya, saya Bapak Pendeta ucapkan selamat hari Minggu. Apa kabarmu semuanya? Bapak Pendeta berdoa adik-adikku semuanya sehat-sehat, bersukacita di dalam Tuhan, dan anak-anakku semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya akan membacakan nas khotbah untuk ibadah kita dari kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat 13. Ayo adik-adik, diikuti ya, Bapak Pendeta akan bacakan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting.
Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian anak-anakku sekolah minggu, pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, Bapak Pendeta mau menceritakan sebuah kisah tentang Filipus dan seorang penyihir besar yang namanya Simon. Filipus adalah seorang hamba Tuhan, anak-anakku. Dia itu adalah suruhan Allah untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Memberitakan tentang keselamatan yang dari Yesus Kristus. Dari kota ke kota dia memberitakan Injil, adik-adikku sekalian. Suatu ketika dia pergi memberitakan Injil ke kota Samaria. Dan di sana dia banyak membuat mujizat-mujizat besar yang Tuhan perintahkan kepadanya. Injil Tuhan itu diberitakan. Firman Tuhan itu disampaikan kepada orang banyak. Dan melalui firman Tuhan, melalui Injil Tuhan itu adik-adikku sekalian, maka banyaklah yang takjub mendengarkan Filipus, mendengarkan Injil Tuhan. Karena apa adik-adikku? Karena dengan Injil Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus, ada orang yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Ada orang yang berseru-seru disembuhkan. Karena apa? Karena yang disampaikan adalah kuasa Allah. Karena yang disampaikan adik-adikku sekalian kehebatan Kristus. Injil Tuhan itu sungguh dahsyat. Injil Tuhan itu adik-adikku sungguh berkuasa mengubahkan kehidupan. Sehingga orang yang mendengarkan Injil itu disembuhkan. Mereka menjadi sehat. Mereka menjadi selamat. Karena apa? Karena Injil Tuhan yang dia percayai. Dia percaya kepada Injil Tuhan itu. Banyak orang yang disembuhkan, yang lumpuh disembuhkan. Yang timpang juga disembuhkan. Itulah hebatnya Injil Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Filipus mendengarkan Injil Tuhan. Tetapi adik-adikku sekalian, ternyata di kota Samaria itu ada seorang yang bernama Simon. Oh, ini bukan Simon Petrus ya, anak-anakku, bukan. Simon yang lain. Jadi Simon ini disebut sebagai tukang sihir di kota Samaria. Dia melakukan sihir dengan kekuatan gaib. Dengan cara-cara yang mistis. Wow. Dan ternyata juga adik-adikku sekalian banyak orang yang mengikuti dia. Banyak orang yang percaya kepada dia. Dan di sanalah Simon itu memuji-muji dirinya sendiri. Melihat dirinya seolah-olah dia orang yang paling hebat sekali. Sehingga dirinya menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ternyata adik-adikku, setelah
Filipus tadi yang memberitakan Injil Tuhan itu datang, maka Filipus juga dan pengikut-pengikutnya beralih. Beralih kepada siapa? Beralih kepada Filipus, beralih untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Sehingga dengan demikian, Simon si tukang sihir ini juga ikut juga menjadi bertobat. Wah, dia bertobat. Dia melihat, apa yang saya lakukan ini ternyata salah, tidak benar. Apa yang saya lakukan selama ini sungguh menentang Allah. Sehingga dia dibaptis. Dan pengikut-pengikutnya yang mengikuti dia selama ini menerima baptisan. Dia dibaptis bertobat. Jadi adik-adikku, kalau seseorang itu dibaptis, itu tanda bahwa dia ada pertobatan. Dia memiliki hidup yang baru. Termasuk Simon si tukang sihir ini. Dibaptis. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan mau menerima Tuhan Yesus. Sehingga di sana terjadi satu kehidupan keselamatan di dalam kerajaan Allah. Itulah adik-adikku sekalian kisah dari naskotbah kita hari ini. Ada Filipus yang memberitakan Injil kebenaran Allah. Dan ada Simon si tukang sihir yang bertobat dan menerima Injil Tuhan. Menerima kerajaan Allah. Adik-adikku sekalian. Apa yang menjadi pesan dari khotbah ini kepada kita, kepada anak-anakku sekalian? Yang pertama, anak-anakku sekalian, harus percaya kepada firman Tuhan yang kita dengarkan selama ini. Yang disampaikan oleh pendeta, oleh guru-guru sekolah minggu, oleh sintua firman Tuhan, itu harus percaya kepadanya. Injil Tuhan itu yang mengubahkan kita, yang mengubahkan adik-adikku sekalian. Mengubahkan dalam arti apa? Adik-adikku sekalian menjadi pewaris kerajaan Allah. Anak-anakku sekalian memperoleh keselamatan dari Kristus. Tidak ada keselamatan yang lain selain daripada Kristus itu sendiri. Dan oleh karena itu yang kedua adik-adikku, rajin-rajinlah membaca Alkitab. Karena apa? Karena di dalam Alkitab kita bisa membaca apa yang kita katakan firman Tuhan. Injil Tuhan. Ayo, siapa yang rajin membaca Alkitab? Tunjuk tangan. Bagus. Siapa yang rajin membaca Alkitab setiap hari? Berdoa setiap hari? Ayo. Aku juga. Bagus. Adik-adikku sekalian. Jadi rajinlah adik-adikku untuk membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu anak-anakku sekalian itu memiliki sebuah kekuatan yang dahsyat di dalam hati kita. Jadi sekalipun mungkin kita tidak melihat itu, tetapi kita merasakan bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan kita, itu yang memiliki kekuatan yang dahsyat untuk apa? Mengarahkan hidup kita kepada jalan keselamatan. Supaya kita selamat. Kan kita mau selamat. Iya, semua kita mau selamat. Selamat dalam arti kita berhasil. Selamat dalam arti masa depan kita menjadi masa depan yang luar biasa. Selamat. Itu sesungguhnya adalah kuasa Allah yang ada di dalam firman-Nya. Yang kedua itu anak-anakku sekalian. Yang ketiga apa? Yang ketiga anak-anakku sekalian, pernah enggak anak-anakku sekalian melihat sebuah hiasan bunga di rumah kita atau ada buah di rumah kita tetapi buah itu palsu? Bunga itu adalah yang palsu, bukan bunga yang hidup. Pernah ya? Iya, saya juga pernah lihat. Cantik enggak? Iya, cantik. Menarik enggak? Iya, menarik sekali kan? Sedikit ada beda dengan yang aslinya. Iya tak? Nah ternyata apa?
hanya kelihatannya cantik. Tetapi kita tidak bisa menikmatinya, memakannya. Gak mungkin. Kalau yang asli bisa. Kita lihat indah, ya kita makan boleh juga. Kadang-kadang ada anakku sekalian, di dalam kehidupan kita juga, kita melihat ada ajaran-ajaran palsu yang sepertinya itu cantik, enak didengarkan. Padahal itu hanya kepalsuan. Nah, kita tidak mau yang palsu. Tetapi kita ya mau yang asli. Yang asli itu kita temukan di mana? Yang asli itu kita temukan di dalam firman Tuhan. Itu adik-adikku sekalian. Bagaimana caranya Amang Pendeta untuk membedakan mana yang palsu, mana yang asli? Wah, gampang anak-anakku. Coba saya mau tes dulu. Kalau misalnya kan kita punya handphone. Orang tua kita menelpon kita. Kenal enggak suaranya? Kenal enggak suara orang tuanya yang ditelepon? Oh iya kan kenal. Oh pasti ini mama. Begitu. Iya kan? Atau teman-teman kita, abang kakak kita yang nelpon. Pasti kita tidak tanya siapa lagi ini. Siapa ya? Bukan. Tapi karena kita sudah dengarkan, udah tahu suaranya, ya kita kenal abang, kakak gitu. Apa abang, apa kak gitu. Karena kita dengar. Itu bisa kenal karena apa? Karena kita sering mendengarkan suara mama, suara papa, suara abang, kakak kita, teman-teman kita. Karena kita sering. Sehingga kita tahu mana yang asli, mana yang palsu. Nah demikian adik-adikku sekalian. Jadi orang supaya dia bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, dia harus sering membaca Alkitab. Kalau kita tidak sering membaca Alkitab, kita tidak tahu ini suara Tuhan atau tidak. Tetapi anak-anakku sekalian, kalau kita itu rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, pasti kita mendengar dan tahu ini adalah suara Tuhan. Sehingga kita dapat membedakan mana yang asli, mana yang palsu anak-anakku sekalian. Karena nanti akan banyak ajaran-ajaran yang palsu yang menceritakan tentang kehebatannya, yang dapat membuat sihir sehingga kita mungkin tertakjub, terheran-heran. Tetapi jangan percaya dulu. Yang kita percaya siapa anak-anakku? Yang kita percayai adalah Injil Tuhan, firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita untuk menyelamatkan kita semua anak-anakku. Jadi rajin-rajinlah anak-anakku ya sekalian untuk membaca Alkitabmu, membaca firman Tuhan, supaya kita tahu ini adalah suara Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Sehingga hidup kita diubahkan. Hidupmu adik-adikku diselamatkan. Tuhan memberkatimu ya adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan nanti setelah COVID ini sudah selesai. Mudah-mudahan bulan 4 kita sudah bisa kembali beribadah di gereja ya anak-anakku sekalian. Semangatlah terus. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya adik-adikku sekalian. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin. Mari kita berdoa anak-anakku. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan saat ini. Sungguh firman-Mu lah yang menyelamatkan kami. Sungguh firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terutama di dalam kehidupan anak-anak kami ini. Mereka sudah mendengarkan Engkau. Kiranya Engkau menyelamatkan mereka. Membaharui kehidupan mereka, sehingga hidup mereka berhasil, masa depan mereka, masa depan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami berserah, dalam Yesus Kristus. Amin. Kak Iyas, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya tadi tentang apa Kak Iyas? Tadi itu tentang kuasa firman Allah, Kak, tentang mukjizat. Benar. Gitu. Jadi kalau kita percaya akan kuasa firman Allah, maka mukjizat itu akan terjadi. Iya, betul. Berarti kita harus percaya sama kuasa firman Allah betul ya, Kak. Sekali Kak Betul. Iyas. Nah, sekarang kita mau kasih tugas lagi nih buat adik-adik sekolah minggu ayat hafalan seperti biasa. Nah, Kak Iyas mau kasih ayat hafalan yang kelas kecil, tengah atau besar? Aku kelas kecil deh, Kak. Oke deh kalau gitu. Oke, untuk adik-adik untuk kelas kecil, Kana A, Kana B, Sion A, Sion B. Untuk ayat hafalannya minggu ini itu adalah aku percaya kuasa firman Allah. Itu ayat hafalannya, Kak.
Nah, kalau kelas tengah dan kelas besar dari kelas Nazaret sampai dengan Yerusalem, ayat hafalan minggu ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 13. Bunyinya, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Seperti Oke. itu. Jangan lupa ya adik-adik, nanti ayat hafalannya Dikirim di grup WhatsApp. Iya benar, di grup kelas Betul. masing-masing. Oke. Sekarang kita mau memberikan uang persembahannya nih adik-adik. Nah, siapkan uang persembahannya. Nanti uang persembahannya juga bisa diberikan melalui gereja, melalui rekening di bawah ini. Kita mau angkat pujian apa Kak Yes? Kita mau angkat pujian Hosi Pangoluau. Hosi Pangoluau, sai topot maau on, sai unang mandau-dau, hosi algohakon, hosi Pangoluau tibu, bai maau anakmu tutu. Dohot muda mi buriau, ia sohon pas maau, ia setutu, ia setutu. Dohot muda mi buriau, ia sohon pas maau. Gogon mudami papatan madiau, ton di pangolui totong manogu, hosi pangolu tibu, bai maau anakmu tutu. Dohot mudag mi buriau, ia songan hapas mau, ia setutu, ia setutu. Dohot mudag mi buriau, ia songan hapas mau. Adik-adik, kita ada pengumuman nih Kak untuk Iya, hari ini nih, benar. untuk minggu ini. Mau aku yang baca mau aku yang ngomong apakah Cynthia yang Boleh ngomong? Kak Yes? Oke, aku yang kasih tahu ya. Jadi pengumumannya untuk mama dan adik-adik sekolah minggu, kami mau mengingatkan kembali untuk melaksanakan program gereja yakni tahun kesehatian dengan mengisi celengan. Nah, adik-adik yang sudah mengambil celengan, ingat ya harus untuk diisi. Benar. Yang kedua, untuk yang belum mengambil celengan, kakak dan abang sekolah minggu mengingatkan lagi celengannya boleh diambil Kak setiap hari Sabtu dan Minggu di aula gereja. Iya. Jamnya nanti akan diinfokan kembali di grup WhatsApp kelas masing-masing. Iya benar. Dan juga kalau misalnya ada perubahan atau ada info yang lainnya nanti akan diinfokan di grup WA kelas masing-masing Kak, gitu. Betul. Nah, tadi itu pengumuman dari Kak Yes. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Nah, adik-adik sebelum kita tutup, kakak dan abang mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk tetap jaga kesehatan ya Kak Iya ya. betul. Jaga kesehatan, terus makan dan minum yang baik. Yang sehat, Yang terus sehat. pakai maskernya juga. Iya gitu. benar. Terus di sekolah juga belajarnya yang baik ya Kak Yes Iya, ya. jangan lupa harus selalu terus berdoa. Kak. Benar, tekun Betul. berdoa. Sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita mau bernyanyi Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Hai anak-anak kami sekolah minggu, bersyukur kepada Tuhan ibadah kita sudah selesai. Kami bergembira sekali bisa bersama-sama anak-anak kami sekolah minggu sekalipun di rumah. Kami semua, pendeta, sintua, kakak-kakakmu, guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari minggu untukmu. Selamat hari minggu untuk Bapak, Mama. Tetap sehat, kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hora!